Tugas kami yang kedua, memeriksa ataupun mengecek kelengkapan daripada pengunjung semuanya. Taman Nasional sudah memperlakukan SOP, yaitu standar operasional. Bagi semuanya, mohon maaf kami akan meminta waktunya. Prosedur semacam ini sudah dilakukan sejak 2014 yang lalu. Sudah pernah atau sering sekalipun tetap dilakukan prosedur semacam ini. Akan kami sampaikan informasi tentang jalur, tentang pendakian, tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 10 tahun Jo, wedok, 7 liter. Tak kira dibujuke BC, ternyata luar biasa. Isi air dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. 4 orang tim, Fandi, Sultan, Bagas, dan Ucok, teman dari keluarga Gendeng. Ya iki baru pisan iki selama munggah Fandi gelem nyandak pawon. Biasanya turu dan turu ngebu. Tinggal makan tok. Biasanya cuman ngebu, nom-noman tai isine tiru tok. Mari ngising, Cok. Menjelang makan siang. Menu hari ini sederhana, cuman tempe goreng beserta sambal kecap dengan tumis sawi. Hajar. Hari ini Fandi yang masak tumis sawinya. Setelah kita cobain, asin pol. 12 seconds later. Bismillahirrahmanirrahim. Menu makan malam kita, oseng-oseng tempe, chefnya Ucok dan tumis kangkung, dibantu chef cooknya Bagas. Kebo, mangan tok. Chef kita hari ini Ucok. Mantap. Selamat makan kawan-kawan. Kita recharge energi. Setelah ini kita tidur, persiapan untuk summit esok. Nanti ini sorry. Happy dinner guys. A few moments later. Masing-masing gunung memiliki karakter yang berbeda, cuman asli katanya masih setengah jam lebih sih. Junjungan Nabi besar kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Engkau menjawab doa kita, memberi kekuatan lebih kepada kita. Kita sudah sampai di puncak Semeru, tanah tertinggi di Pulau Jawa. Terima kasih ya Allah sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahirabbil alamin. Udah sampai tembus ke puncak tertinggi tanah Jawa. 10 tahun men, kalian yang masih usia belasan, puluhan, kapan kesini? Capek, gak kalah sama Lintang. Lintang, ejekin tuh teman-teman yang gak mau kesini. Gak apa-apa. Lihat toh. Wow. 10 tahun men, kalian ngapain aja? Di mall, kafe. Hari gini
dari Ranukumbolo. Saya Sultan bareng siapa namanya? Lintang, Kelas berapa Lintang? kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Lintang ini sekarang umurnya 10 tahun, tapi dia perjalanannya udah luar biasa. Sebutin aja Lintang, gunungnya kemana aja yang udah Lintang bener-bener jalan, daki? Kawah Ijen, Kuta, Bandarman, Arjuna, Slamet, Sunding, Sindoro, Argopuro. Itu mungkin Lintang masih lupa ya, tapi yang disebutin Lintang itu gunung-gunung yang sebenarnya nggak ramah buat anak kecil. Tapi Lintang pertama kali ke mana Lintang? Kawah Ijen, Ke Kawah Ijen. Oke, trekkingnya mungkin 2-3 jam. Cuman di Kawah Ijen ini Lintang waktu itu umur berapa? 4 tahun. Digendong nggak? 4 tahun men, jalan kaki. Kalian yang udah remaja, dewasa, berusia sehat dan masih kondisi sehat staminanya, tapi kalau diajak beradventure, berpetualang dengan alasan capek, nggak kuat, bukan hobi saya, bukan passion saya, itu bukan alasan men. Kalian lihat nih Lintang nih 10 tahun. Mungkin ada di Indonesia ya. Dokter Nyomis di IG-nya dia punya anak namanya Max. Pertama kali ke gunung 5 bulan. Gunung pertama dia di Bromo. Tapi Nyomis itu di Semeru di blacklist karena waktu itu pernah mengajak si Max dan ketahuan. Tapi ya itu hanya salah satu beberapa contoh bagus. Masih berusia sangat muda, belia, kecil bahkan ya menurut kita. Tapi pengalamannya ngalah-ngalahin yang dewasa. Kalian yang sehat, kalian yang muda, selama ini kemana aja? Men kalian cuman gitu-gitu aja men. Rubah pola pikir kalian. Indonesia ini indah. Ayo kita jalan-jalan. Kita berpetualang di negara kita sendiri, di negeri kita sendiri. Indonesia. Saya Sultan bersama, sebutin namanya? Lintang. Kita di Ranukumbolo. Ini view belakang kita. Ranukumbolo. Hari ini kita turun mengarah pulang. Lintang balik pulang ke Malang dan saya balik ke Surabaya. Saya senang sekali hari ini ketemu dengan Lintang. Sumber inspirasi buat saya, sumber inspirasi buat generasi saya, anak saya, dan semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain yang ada di Indonesia. Kita ngomong lingkup kecil dulu di Indonesia, atau mungkin lingkup yang paling kecil di keluarga kita. Tetap jaga kesehatan, tetap berpetualang, jangan pernah untuk tidak pernah bikin cerita. Banyak cerita untuk usia tua kita. See you. Chef Anyaran, wingi, cak kangkung, saiki, kornet besar band, kreasi by Fandi Kebo. Ini adalah mesin air jet pump yang menarik air dari Danau Ranukumbolo melalui pipa panjang untuk menuju ke toiletnya. Ini toilet baru. Nanti kita lihat lagi detailnya. Tarif toilet baru di Ranukumbolo. Kencing doang men, goceng. Baru 10 tahun, kita lihat dulu videonya sebentar. Mendaki gunung adalah kegiatan yang paling banyak diminati anak muda. Selain bisa merasakan keindahan langka di puncak gunung, mendaki juga bisa melatih fisik dan mental kamu.
Seorang anak perempuan bernama Lintang Septiana Firrani mendaki gunung sejak usia 4 tahun. Beberapa gunung tertinggi di Indonesia pernah didakinya bersama ayah tercinta. Langsung aja kita panggil Lintang. Kamu kecil amat. Kamu kecil amat udah daki gunung. Ih, luar biasa. Ini sebenarnya ada, tapi cuman ya anak satu-satunya saya enggak tega gitu. Jadi kemana-mana saya bawa terus. kemana-mana dibawa. Iya. Nah, ini tapi kenapa sekarang harus ditinggal, Pak? Kerja. Karena sekolah atau? Ya karena sekolah. Sekolahnya dulu enggak bisa dipindah lagi, soalnya ikut saya kerja. Di mana tanda tangan? Di kosong, di kosong. Tangannya Om Dede gedenya Om. Ah, sini ya. Nggak bisa. Bisa. Buat kita. Sukses ya Lintang ya. Menjadi manusia-manusia yang brengsek. Ini hancur jati diri bangsa. Terus kemudian masih skala besar. Partai besar, semua orang memiliki, Bu. Dulunya mahal kan, Bu? Ya, sekarang sampai level bawah sekali. Seluruh servant juga memiliki ini. Setelah ini semua masuk, tujuannya apa? Nanti saya kasih tahu dulu. Untuk mengintai karakter kita, mengukur ini Ibu Siti ini kekuatannya seperti apa, mentalnya seperti apa, lemahnya di mana. Oh, mata duitan misalnya, oh lemah. Gitu. Dia ngintip situ. Dia pelajari kelemahan. Ya. Kekeran dunia. Tuh ini kok ada N. Pahlawan N ini. Bahwa ada kekuatan yang menggurita sedang mencengkeram dunia. Kekuatan global. Termasuk Indonesia ya. Oh jelas. Filosofinya gini, bahwa Indonesia yang bisa mengalahkan. Nah, N itu adalah Nuswantara. Nusantara itu fisiknya. Geografi Indonesia itu Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Nuswantara itu adalah nilai spiritual dari bangsa Indonesia sebagai makhluknya Allah. Nu adalah makhluk swamandiri, anta menuju rah Tuhan. Jadi yang mampu mengalahkan itu hanya orang-orang yang, kalau bangsa Indonesia ini kembali ke Tuhan. Kita lihat lagi ke preambul atau pembukaan Undang-Undang 45 alinea 2 dan 4. Cita-cita bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, mencerdaskan jangan cuma pikir intelektual, justru spiritual yang penting. Lihatlah pendiri bangsa ini, Abah Hashim. Beliau yang indikan Pancasila supaya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menempatkan Tuhan nomor 1 karena Tuhan yang Esa, ketika kita tempatkan dia satu dan kita memahaminya, mengamalkan dengan sungguh-sungguh, maka sila kedua, 3, 4, 5 itu pasti kelar. Memahami ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa? Kita ikhlas menerima perbedaan. Malah terjadi deviasi karena adanya arus global yang menggulung begitu besar sehingga kita tergiring justru keluar daripada rencana kita sendiri, justru mengikuti program-program internasional sehingga kita masuk di dalam lipatan daripada gurita-gurita yang membuat bangsa ini menjadi seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana untuk bisa memperkuat agar kita tidak terlilit oleh gurita global yang seperti itu? Kita kembali kepada konsep dasar kenapa bangsa ini dibangun, kenapa bangsa ini dibentuk. Juga dengan program founding father kita, Bung Karno dulu, beliau mencanangkan Trisakti, mandiri dalam 3 aspek, politik, budaya, maupun ekonomi. Jalankan saja itu. Mayoritas yang menjadi petani akan happy kalau kita mandiri. Yalah. Tidak dikuasai oleh oligarki-oligarki. Bahwa kita harus mandiri, kita harus mempunyai harga diri untuk menjadi negara yang kuat dan negara yang berdaulat. Ini sangat penting untuk para milenial karena ini adalah
bekal yang sangat penting untuk menjadi generasi yang akan datang. Saya sudah tua, Anda masih muda, dan Anda adalah estafet yang harus kuat dan membentuk negara kita menjadi berdaulat kembali. Seperti apa yang dicita-citakan oleh para founding father kita. Adik-adik milenial ya, dimanapun berada, saya ingin memberikan pesan bahwa gadget yang ada di tangan adik-adik sekarang itu adalah sangat merusak. Beberapa kemarin saya mendengar kabar bahwa di Bandung anak-anak umur 11 tahun banyak yang mengalami gangguan jiwa dan rumah sakit jiwa boleh dicek. Dan sebenarnya itu adalah sasarannya, membuat manusia-manusia bukan cuma di Indonesia itu menjadi budak teknologi dan tidak mampu mengendalikan diri karena jiwanya dikendalikan oleh gelombang. Mereka menggunakan gelombang elektromagnetik. Saya juga pesan kepada ibu-ibu jangan memberikan anak-anaknya digital parenting dengan gadget. Kenapa? Karena free frontal cortex, otak anak-anak itu akan rusak. Kalau dia bergeser 4% saja, nanti lama-lama kekuatannya seperti binatang. Karena akan gampang garang, meledak-ledak, dan kalau handphonenya diambil, dia akan ngamuk. Bahkan dia melakukan apa saja untuk mendapatkan handphonenya lagi. Itu karena kerusakan sel-sel di otaknya. Karena ketika handphonenya ada, rasa nyaman, rasa menarik atau bahagia, karena ada hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon yang diproduksi karena rangsangan gelombang. Tetapi ini tidak alami. Begitu handphonenya menjauh, maka akan terasa sakau. Kalau di narkoba itu terus nggak nyaman dan pengen ngambil lagi. Ingat, 7 jam digunakan dalam sehari sama dengan tidak tidur 7 hari 7 malam. Artinya apa? Dia ingin memperpendek kita. Dan jangan gara-gara seluler ini kita dibuat jauh dari Tuhan. Karena tujuannya saya pastikan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, karena kita sibuk terus-menerus. Dia sengaja memberikan kita 1001 alasan untuk sibuk, cari apa saja, diberikan apa saja, tetapi jangan sampai kita mencari Tuhan. Itu intinya. Jadi apa yang terjadi sekarang akibat daripada kita sudah jauh dari Tuhan sehingga ketakutan menguasai kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat, jadilah penerus bangsa yang membuat Indonesia ini kembali kepada kejayaannya sesuai dengan cita-cita proklamasi, dan kembali jayalah Indonesia. Selamat berjuang.